Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kali ini, maka kita harus pandai-pandai mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyiapkan banyak sekali kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itulah maka salah satunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hikmah diwajibkannya puasa Ramadan, maka Allah tidak berpanjang lebar berbicara tentang kenapa diwajibkannya bulan suci Ramadan kepada kaum muslimin, tetapi cukup Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjalankan semua perintahnya dan bisa menghindar dari semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan cara berpuasa. Oleh karena itulah maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa, maka itu tanda bahwa Allah tahu betul tentang siapa diri kita, tentang bagaimana cara memperbaiki kita. Oleh karena itulah maka Allah mewajibkan berpuasa agar kita bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata kata Rasulullah SAW, tidak semua orang ketika dia berpuasa maka akan mendapatkan berkah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya kata Rasulullah SAW, ada di antara orang yang berpuasa hanya mendapatkan dahaga, hanya mendapatkan lapar dan sebagainya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka pemirsa sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu tahu, mencari hikmah kenapa Allah tidak berbicara banyak sekali tentang hikmah berpuasa. Sebagaimana misalnya para ulama mengarang kitab, para dokter juga mengarang kitab tentang hikmah puasa, menyehatkan dan sebagainya. Tapi Allah tidak berbicara itu. Allah cukup sedikit saja berbicara, yaitu agar kalian bertakwa. Nah, maka di sini kata para ulama bahwa ternyata berpuasa itu ketika dilakukan dengan sesuai harapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, imanan wahtisaban, itulah cara berpuasa yang benar. Maka dengan begitu kemudian Allah berikan hadiah kepada hati kita berupa al-khawfu minallah, yaitu rasa takut kita kepada Allah. Takut itulah menjadi bahan dasar paling utama ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah adalah orang paling sehat di masanya, sampai kemudian beliau pernah menantang pegulat yang namanya Abu Rukana, jago gulat, dan ternyata Abu Rukana kalah. Dan itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang paling sehat dan paling bugar gitu. Tetapi Allah berikan rezeki kepada Rasulullah tidak hanya sehat, tetapi Allah berikan rezeki al-khawfu minallah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, ana atqakum lillah wa akhsyakum, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian semua, dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu maka pemirsa sekalian, ketika kita diberikan sehat saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan rasa takut kepada Allah, maka itu sangat membahayakan kita. Semua kemaksiatan itu akan bisa dilakukan dengan sehat. Orang berzina pasti dia sehat, orang mencuri pasti dia sehat, orang membunuh pasti dia sehat. Jadi kesehatan saja tidak cukup bagi seorang muslim. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk ibadah yang akan menjadikan diri kita baik, bisa menjalankan perintah Allah dan bisa menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Karena dengan puasa yang baik, iman dan wahtisaban, maka Allah akan memberikan kita hadiah takut kepada Allah. Dengan cara itulah kita akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi pemirsa sekalian, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dalam Ramadan kali ini kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya iman dan wahtisaban, dan akhirnya Allah memberikan hadiah kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.